Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kali ini saya akan berkisah tentang seorang jenazah yang pada saat kematiannya diantarkan dan didoakan ribuan malaikat. Dialah Sa'labah bin Abdurrahman. Kisah ini menarik untuk dijadikan pelajaran bagaimana seorang yang sangat menjaga diri dari perbuatan maksiat, meskipun perbuatan itu tidak sengaja untuk dilakukan. Kisah ini berawal dari seorang pemuda dari Ansor yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman yang sangat setia melayani Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah mengutusnya untuk suatu keperluan. Dalam perjalanannya, dia melewati rumah salah seorang dari Ansor, dan tanpa sengaja dia melihat seorang wanita Ansar yang sedang mandi. Dia sangat ketakutan, saudaraku. Takut kalau turun wahyu atau ayat berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan itu. Maka dia pun pergi lari jauh sejauh-jauhnya. Dia menuju ke sebuah gunung dalam perbukitan yang berada di antara Mekah dan Madinah. Selama 40 hari Rasulullah kehilangan dia. Lalu Jibril turun untuk memberikan informasi kepada Nabi. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku." Maka Nabi berkata kepada umat, "Wahai Umar dan Salman, pergilah cari Sa'labah bin Abdurrahman lalu bawa kemari." Akhirnya saudaraku, kedua sahabat ini pergi menyusuri perbukitan Madinah. Singkat cerita, ketika berhasil bertemu dengan Sa'labah dan mengajaknya untuk pulang, maka Sa'labah berkata, "Wahai Umar, jangan kau bawa aku menghadap Rasulullah kecuali beliau dalam keadaan sholat." Akhirnya ketika mereka menemukan Rasulullah dengan sholat, Umar dan Salman segera mengisi shaf untuk mengikuti berjamaah. Namun tatkala Sa'labah mendengar bacaan sholat Rasulullah, dia langsung tersungkur dan pingsan. Setelah sholat, Rasulullah kemudian berdiri dan menggerak-gerakkan Sa'labah yang membuatnya tersadar. Rasulullah kemudian berkata kepada Sa'labah, "Mengapa engkau menghilang dariku, Sa'labah?" Kemudian Sa'labah menjawab, "Ya Rasulullah, dosaku sangat besar." Beliau mengatakan, "Bukankah telah aku ajarkan kepadamu suatu ayat yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan?" "Benar, wahai Rasulullah, tetapi dosaku sangat besar." Rasulullah kemudian bersabda, "Katakanlah kepada Tuhanmu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Sa'labah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, dosaku sangat besar." Beliau kemudian bersabda, "Akan tetapi kalamullah lebih besar, Sa'labah." Akhirnya kemudian Rasulullah menyuruh agar dia pulang ke rumahnya. Di rumah dia jatuh sakit selama 8 hari. Maka Rasulullah datang menemuinya dan meletakkan kepala Sa'labah di atas pangkuan beliau. Akan tetapi Sa'labah menyingkirkan kepala dari pangkuan Rasulullah. "Mengapa engkau singkirkan kepalamu dari pangkuanku, wahai Sa'labah?" kata Rasulullah. Maka Sa'labah menjawab, "Karena kepalaku penuh dengan dosa," jawabnya. "Apa yang kamu inginkan?" kata Rasulullah. Sa'labah kemudian menjawab, "Ampunan Tuhanku," jawabnya. Tak lama setelah itu kemudian turunlah Jibril dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa
sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Maka Rasulullah memberitahukan hal itu kepada Sa'labah. Mendengar berita itu, Sa'labah gembira dan menangis terseduh-seduh. Tapi setelah itu dia langsung meninggal dunia. Lalu Rasulullah memerintahkan agar Sa'labah segera dimandikan dan dikafani. Ketika selesai menyolatkan, Rasulullah berjalan sambil berjingkat-jingkat, berjinjit-jinjit, seolah-olah seperti menghindari sesuatu. Setelah selesai pemakaman, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau berjalan sambil berjingkat-jingkat. Kenapa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Apa kalian tidak mengetahui begitu banyak sekali malaikat yang hadir di pemakaman Sa'labah untuk melepas kepergiannya sekaligus mendoakannya?" Dan ya Rasulullah balik kepada sahabat dan sekaligus memberikan informasi kepada para sahabat. Demi mendengar jawaban sekaligus pemberitahuan dari Rasulullah tersebut, para sahabat langsung bertasbih, "Subhanallah." Demikian saudaraku kisah seorang yang dalam hidupnya selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat meskipun perbuatan itu tidak sengaja dilakukannya, yang akhirnya mampu menghantarkannya kepada surga Allah dan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.